Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Romantis, tempat di mana setiap kisah cinta dibisikkan pelan, tepat sebelum kamu memejamkan mata. Di sini, kata-kata menjadi pelukan, cerita menjadi pengantar tidur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar, karena siapa tahu kisah malam ini adalah cerminan hatimu sendiri. Di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia, ada seorang perempuan bernama Aluna yang selalu menunggu datangnya hujan di bulan Maret. Ia percaya hujan di bulan itu membawa keberuntungan, atau setidaknya sebuah pertemuan yang tak biasa. Malam itu, hujan turun pelan, seperti menyanyikan lagu pengantar tidur. Angin berembus lembut lewat jendela kamarnya yang sedikit terbuka. Aluna sedang menyeduh teh hangat, mengenakan sweater abu-abu kesayangannya. Ia duduk di tepi jendela, memandangi jalan yang basah dan lampu-lampu kota yang memantul di genangan air. Lalu, seseorang mengetuk pintu. Namanya Ares. Dulu, Ares adalah seseorang yang hanya bisa Aluna lihat dari kejauhan. Mereka pernah satu kelas, tapi berbeda dunia. Ares terlalu terang, terlalu hidup, sedangkan Aluna senang bersembunyi di balik senyap. Tapi malam itu, di bawah gerimis yang ramah, Ares datang, membawa sepotong kue coklat dan mata yang menyimpan banyak cerita. "Aku baru lewat," katanya sambil tersenyum. "Kau masih suka hujan?" Aluna mengangguk pelan. Hatinya tenang, seperti lagu jazz yang mengalun di kafe tua. Mereka bicara tentang masa lalu, tentang buku-buku yang sama-sama mereka baca, dan tentang kenangan yang tak pernah sempat dibagi. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya dua hati yang saling menghangatkan di tengah malam yang dingin. Dan saat Ares berpamitan, Aluna tahu ia bukan hujan yang membawanya malam itu, tapi semesta yang akhirnya memberi waktu pada dua hati yang dulu terlalu ragu. Sebelum tidur, Aluna menuliskan satu kalimat di buku hariannya. "Kadang, cinta datang tidak dengan suara, tapi dengan ketenangan yang membuat kita merasa pulang. Tidurlah, sekarang, biarkan hatimu tenang. Siapa tahu seseorang yang kau rindukan sedang berjalan pelan menuju mimpi yang sama." Malam setelah Ares datang, Aluna tak langsung tidur. Ia duduk lebih lama dari biasanya. Di sebelah cangkir tehnya yang sudah dingin, masih ada sisa bayangan. Tentang percakapan yang singkat, tapi terasa dalam. Tatapan mata Ares tadi bukan tatapan asing. Bukan juga tatapan seorang teman lama yang sekadar menyapa. Ada yang tertinggal di sana, seperti pertanyaan yang tak sempat terucap. Esok harinya, Aluna pergi ke toko buku langganannya. Tempat itu kecil tapi nyaman. Di sudut paling belakang, di antara rak puisi dan novel klasik, dia melihatnya lagi. Ares. Lengan bajunya digulung, rambutnya agak berantakan, dan di tangannya ada buku yang sama yang dulu pernah mereka rebutkan di perpustakaan kampus. Norwegian Wood, karya Haruki Murakami. "Kau masih suka buku ini?" tanyanya tanpa melihat. Seolah sudah tahu Aluna ada di sana sejak tadi. Aluna hanya tersenyum. "Aku belum selesai membacanya, tapi kau dulu meminjamnya terlalu lama." Ares tertawa kecil, tawa yang tidak nyaring, tapi hangat. Mereka pun duduk di dekat jendela toko, dengan dua cangkir kopi yang dipesan pemilik toko. "Gratis," katanya. Dua orang yang pernah jatuh cinta dengan buku yang sama, pantas dapat kopi gratis. Hari itu mereka bicara. Lebih banyak dari malam sebelumnya. Tapi tetap saja, ada hal-hal yang belum terungkap. Tentang mengapa Ares kembali. Tentang mengapa Aluna masih merasa degup di dadanya sama seperti dulu. Malam pun datang. Dan untuk kedua kalinya, hujan turun. Aluna berjalan pulang sendiri. Tapi langkahnya tak terasa sepi. Ada sesuatu yang baru ia sadari. Kadang yang kita merindukan bukan orangnya saja,
tapi versi diri kita saat bersama mereka. Mungkin besok mereka akan bertemu lagi, mungkin tidak. Tapi malam ini cukup baginya untuk tahu. Hujan bulan Maret belum selesai, dan mungkin cerita ini juga belum selesai. Tidurlah sekarang. Biarkan hatimu beristirahat. Kadang, jawaban datang saat kita sudah tak mencarinya lagi. Pagi itu langit menggantung rendah, warnanya abu-abu seperti sweater yang Aluna kenakan malam pertama mereka bertemu kembali. Udara masih menyisakan dingin sisa hujan semalam. Tapi hari itu berbeda. Ada sesuatu yang terasa pelan-pelan berubah, seperti daun yang jatuh perlahan dari ranting paling tinggi. Aluna melangkah keluar rumah tanpa rencana. Tangannya meraih buku yang kemarin mereka bicarakan, Norwegian Wood. Ia tahu Ares belum menyelesaikannya. Dan entah mengapa, ia ingin mengembalikannya. Mungkin itu alasan ia berjalan ke taman kota pagi itu, tempat yang pernah mereka datangi sekali, dulu, saat masih sama-sama menjadi bayangan bagi satu sama lain. Taman itu sepi. Hanya ada satu bangku kosong di bawah pohon tua yang basah. Dan di sana, Ares duduk, dengan payung terlipat di sebelahnya dan jaket gelap yang sedikit basah di bagian pundak. Mereka tak langsung bicara. Aluna duduk di sebelahnya, menyerahkan buku itu tanpa kata. Ares menerimanya, membalik halaman demi halaman perlahan, seolah mencium kembali aroma cerita yang tertinggal. "Kau tahu," katanya pelan, "aku sering ke sini, bahkan saat kau tak pernah datang. Seperti menunggu sesuatu yang tak pasti, tapi tetap terasa layak." Aluna tersenyum. Mungkin karena tak semua penantian harus berujung. Kadang, cukup tahu bahwa kita masih mau menunggu. Hujan kembali turun, lembut dan malu-malu. Ares membuka payungnya, besar dan hitam, menutupi mereka, berdua. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka berbagi keheningan. Bukan yang canggung, tapi yang tenang, seperti diam yang saling mengerti. Aluna memandang jalanan basah di depan mereka, lalu menoleh pelan. Di bawah payung yang sama, di bawah hujan yang sama, ia merasa hatinya mulai terbuka lagi. Kadang, yang kita butuhkan bukan kata-kata, tapi kehadiran yang tetap bertahan, meski tak diminta. Dan pagi itu, Aluna tahu, cinta yang pelan bukan berarti datang terlambat. Bisa jadi, ia hanya sedang mencari waktu yang tepat. Beberapa hari berlalu sejak pagi di taman itu. Aluna mulai kembali menulis, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri, tentang rasa yang ia pikir sudah lama hilang, tentang pertemuan yang tak pernah ia rencanakan, tapi diam-diam ia harapkan. Ia menulis di buku jurnal tuanya. Kertasnya sudah agak menguning. Ada bekas lipatan dan coretan-coretan yang pernah ia buat saat malam-malam penuh rindu. Salah satu halaman berbunyi, "Aku bukan takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan versi diriku yang hanya muncul saat bersamamu." Hari itu, Aluna dan Ares bertemu lagi. Tidak di taman, tidak di toko buku, tapi di tempat yang jauh lebih personal. Galeri seni kecil di pinggir kota, tempat Aluna sering menghabiskan waktu sendirian. Ia tak tahu Ares akan ada di sana. Tapi, takdir punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati yang masih saling menunggu. Mereka berdiri di depan lukisan yang sama, sebuah kanvas besar berisi gambar hujan yang turun di atas atap rumah kayu. Lukisan itu tidak berwarna-warni, hanya hitam, putih, dan abu. Tapi di antara kabut dan goresan cat, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. "Aku suka lukisan ini," bisik Aluna. "Kenapa?" tanya Ares. "Karena meski tampak sepi, tapi tidak terasa sendiri." Ares mengangguk. Ia tidak menoleh. Tapi Aluna tahu, dalam diamnya, ia sedang menyelami hal yang sama. Mereka berjalan menyusuri galeri tanpa banyak bicara. Sesekali tertawa, kecil. Sesekali bertukar pandang, waktu berjalan lambat. Dan dalam kesederhanaan itu, mereka tersesat bersama dalam kenangan. Kenangan bukan selalu tentang masa lalu,
Kadang, ia justru menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati yang masih ingin pulang. Dan di antara senyuman Ares yang tak berubah, dan tatapan Aluna yang perlahan terbuka, cerita ini menemukan bab barunya. Bukan tentang siapa mereka dulu, tapi tentang siapa mereka sekarang, saat tak lagi saling menjauh. Hari mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Langit menggantung berat, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Aluna duduk di beranda rumahnya, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Di tangannya, ada surat lama yang baru saja ia temukan, tertulis di atas kertas tipis, dengan tulisan tangan Ares yang dulu sangat ia hafal. Surat itu tak pernah dikirimkan. Tertanggal 3 tahun lalu, saat Ares diam-diam pergi tanpa berpamitan. Aluna tak tahu mengapa surat itu bisa sampai ke tangannya sekarang, tapi ia membaca setiap kalimatnya dengan napas tertahan. Jika aku pergi tanpa menjelaskan apa-apa, bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku takut. Kehadiranku justru membuatmu tak bisa tumbuh. Kalimat itu menampar pelan. Ia menutup suratnya, memeluk lututnya sendiri. Di dalam dada, ada ribuan kenangan yang mendesak keluar. Tapi anehnya, tidak ada amarah. Hanya diam yang penuh pengertian. Malam itu, Ares mengirim pesan singkat. Boleh aku mampir sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Aluna hanya membalas dengan satu kata, datanglah. Beberapa menit kemudian, Ares tiba. Tidak dengan bunga, tidak dengan hadiah, tapi membawa sesuatu yang lebih jujur. Kamera tuanya. Kamera yang dulu mereka pakai untuk mengambil foto-foto tak penting, tapi penuh tawa. Aku simpan semua fotomu, katanya. Bahkan yang kamu pikir jelek. Bahkan yang kamu kira aku hapus. Ia menyalakan layar kecil di belakang kamera. Satu persatu gambar muncul. Aluna sedang tertawa di bawah hujan. Aluna tertidur di kursi taman. Aluna dengan mata sembab karena terlalu banyak menonton film sedih. Dan di balik semua foto itu, ada Ares yang selalu melihatnya diam-diam. Aku tidak pernah berhenti merindukanmu, katanya pelan. Hanya saja, aku belajar bahwa rindu tidak selalu harus bertanya. Kadang cukup diam dan tetap ada. Aluna menatapnya, lama, tidak dengan air mata, tidak juga dengan senyum. Tapi dengan hati yang perlahan, mulai terbuka kembali. Ada hari-hari yang berlalu tanpa jejak, tapi ada juga hari-hari yang menetap diam di dalam ingatan, seperti debu halus di buku yang lama tak disentuh. Hari itu, hari ke-6 sejak pertemuan mereka kembali, adalah salah satunya. Aluna mengajak Ares ke tempat yang belum pernah ia tunjukkan, ke siapapun. Sebuah rumah kayu kecil di pinggir danau, milik almarhum kakeknya. Tempat yang penuh memori, aroma kayu basah, dan suara angin yang berbisik di antara daun. Aku sering kesini dulu, katanya, saat dunia terlalu bising. Tempat ini seperti versi kecil dari hatiku, tenang dan tersembunyi. Ares tidak banyak bicara. Ia hanya menatap sekeliling, menyentuh dinding yang mulai lapuk, dan tersenyum pada setiap detail yang Aluna ceritakan. Mereka duduk di tangga depan rumah itu, menghadap danau yang tenang. Di tangan Ares, ada termos berisi teh yang ia bawa dari rumah. Di tangan Aluna, ada sketsa kecil, gambar rumah itu, yang ia gambar waktu masih remaja. Maukah kau menambahkan sesuatu? Tanya Aluna sambil menyerahkan pensil. Ares menggambar seekor burung kecil di atap rumah. Sederhana, tapi cukup untuk membuat Aluna diam sejenak. Kenapa burung? Karena dia selalu kembali ke tempat yang sama. Meski terbang jauh, dia tahu kemana harus pulang. Angin bertiup pelan, danau bergelombang ringan. Waktu seakan berhenti sebentar, memberi ruang bagi dua hati yang mulai berani membuka diri sepenuhnya. Kalau suatu hari aku pergi lagi, kata Ares tiba-tiba. Apa kau akan marah? Aluna menggeleng pelan. Tidak, tapi aku akan menunggu sampai burung kecil itu kembali ke atap rumah ini.
Hari itu berakhir dengan sunyi yang hangat. Tidak ada janji, tidak ada kepastian, tapi ada kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah saling mengenal dalam cara paling tulus. Sudah 7 hari sejak Ares kembali ke hidup Aluna. 7 hari, bukan waktu yang panjang. Tapi entah bagaimana, rasanya seperti mereka tidak pernah benar-benar berpisah. Malam itu, Aluna tak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, membuka kotak, kayu tua berisi surat-surat yang tak pernah dikirim. Semua ditulis untuk satu nama, Ares. Ada puluhan, mungkin lebih. Surat-surat berisi marah, rindu, kecewa, pengertian, dan doa yang pelan-pelan berubah dari berharap menjadi melepaskan. Tapi, tidak satu pun pernah dikirimkan. Semua hanya disimpan. Seperti perasaan yang diam-diam tumbuh, lalu diam-diam juga disimpan. Ia membaca salah satunya, surat dengan tanggal ulang tahun Ares, 2 tahun lalu. Aku tidak tahu kamu di mana, tapi hari ini, aku melihat burung kecil berteduh di pohon depan rumah. Dan aku berharap, kamu juga sedang berteduh di tempat yang hangat, meskipun bukan di sini. Tak lama kemudian ponselnya berdering. Bukan pesan, bukan panggilan. Tapi suara pintu depan diketuk dengan pelan. Saat Aluna membukanya, Ares berdiri di sana, basah karena hujan yang tiba-tiba turun malam itu. Tangannya menggenggam selembar foto. Bukan foto masa lalu, bukan juga potret mereka berdua, tapi gambar rumah kayu di danau. Aku ingin ini jadi tempat pertama yang aku tuju saat semuanya terlalu berat. Boleh? Aluna menatapnya. Ada kelelahan di mata Ares, tapi juga kejujuran yang tak lagi disembunyikan. Ia hanya mengangguk, pelan tapi pasti. Ares masuk ke dalam. Mereka duduk di ruang tamu, diam. Tak saling bertanya, kemana saja selama ini. Tak saling menyalahkan. Karena kadang, perasaan yang paling dalam tak butuh banyak kata. Hanya butuh keberanian untuk tetap tinggal. Dan malam itu, Aluna sadar, ada orang-orang yang akan selalu kembali. Bukan karena tak punya tempat lain untuk pergi, tapi karena mereka tahu hanya satu tempat yang bisa disebut pulang. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik tirai kamar Aluna. Hari itu berbeda. Bukan karena cuacanya, tapi karena hatinya terasa lebih tenang dari biasanya. Ares tidur di sofa ruang tamu, masih dengan pakaian semalam dan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Aluna memandangi wajah itu lama. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh di sana, tapi juga ada ketulusan yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menghabiskan pagi bersama, membuat sarapan seadanya, menonton film setengah jalan, dan tertawa karena hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, seperti rebutan remote atau siapa yang menumpahkan kopi di meja. Lalu Ares membuka sebuah topik yang selama ini tak pernah disentuh. Aku sempat hampir menikah, katanya lirih. Aluna tidak menjawab, tapi hatinya diam sebentar, seperti berhenti berdetak 1 detik lebih lama. Aku pikir aku bisa melupakan semuanya, melupakanmu. Tapi ternyata, semakin aku mencoba lupa, aku justru mengingatmu lebih jelas. Aluna menatap piring kosong di depannya. Lalu mengangkat wajah, menatap Ares dengan pandangan yang tenang. Aku juga pernah hampir membuka hati untuk orang lain. Tapi setiap kali aku mencoba, hatiku tetap kembali ke satu tempat. Tak ada amarah, tak ada tangis, hanya kejujuran yang akhirnya punya tempat untuk diucapkan. Karena mereka tahu, tak semua luka butuh obat. Kadang, cukup diberi ruang, diberi waktu, dan seseorang yang mau tetap tinggal, meski tahu hati kita pernah pecah. Sore itu, mereka berjalan ke danau, duduk di tangga rumah kayu seperti waktu itu. Kali ini, Aluna membawa sketsa baru, lukisan rumah kecil mereka, tapi dengan 2 sosok di bawahnya. Aku tidak tahu akhir dari cerita ini, katanya. Tapi aku tahu, aku ingin menjalaninya. Selama kamu mau di sini.
Ares tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Aluna, erat, seolah takut jika dilepas, segalanya akan hilang. Dan mereka duduk begitu saja, menatap air danau yang tenang, seperti hatinya yang akhirnya tahu kemana harus berlabuh. Hari itu langit menggantungkan hujan tanpa aba-aba. Rintik-rintik kecil turun seperti pelan-pelan mencoba mengingatkan. Waktu tak pernah benar-benar diam. Aluna dan Ares kembali duduk di taman kota, di bangku yang sama saat mereka bertemu kembali. Sekarang, dedaunan mulai gugur. Musim telah bergeser, dan mereka tahu, tidak semua yang tumbuh harus bertahan selamanya. Ares menatap langit. Aku akan pindah, katanya. Ada tawaran pekerjaan di luar kota. Bukan hanya lebih baik, tapi aku rasa aku butuh mulai dari awal. Aluna diam. Ia tahu hari itu akan datang. Tapi tetap saja, kenyataan itu seperti hujan yang jatuh tiba-tiba. Dingin, walau sudah bisa diduga. Kalau aku bilang aku ingin kamu tinggal, apa kamu akan berubah pikiran? Tanyanya pelan. Ares menoleh. Tatapannya penuh sayang, tapi juga jujur. Aku ingin tinggal, tapi aku juga ingin kamu tahu. Aku pergi bukan untuk menjauh. Aku hanya sedang mencari cara agar suatu hari aku bisa pulang dengan versi diriku yang lebih utuh. Aluna mengangguk. Matanya basah, tapi tidak menangis. Karena kali ini, ia tidak sedang kehilangan. Ia sedang merelakan. Mereka berdua tahu, cinta bukan hanya tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang tetap saling, meski harus berjalan di arah yang berbeda. Ares menggenggam tangan Aluna sekali lagi. Lama, tenang, dan pasti. Lalu berdiri. Kalau semesta merestui, aku akan kembali. Dan kalau kamu masih di sini, aku akan tahu. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aluna tersenyum. Aku akan menunggumu. Bukan seperti orang yang menanti sesuatu, tapi seperti rumah yang tahu, kapanpun kamu datang, pintunya akan tetap terbuka. Dan di tengah hujan yang turun lebih deras, mereka berpisah. Bukan dengan perpisahan yang hancur, tapi dengan hati yang saling mendoakan. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Aluna tidak pernah tahu pasti apakah ia sedang menunggu atau hanya belajar menerima. Ia tetap menulis, tetap mengunjungi rumah kayu di pinggir danau, dan tetap menaruh 1 cangkir teh di sisi meja yang selalu kosong, tempat di mana Ares dulu duduk. Hari-harinya tenang. Tidak selalu bahagia, tapi cukup. Sampai suatu sore di bulan Maret, langit kembali mendung seperti dulu. Hujan turun tanpa peringatan, membasahi atap rumah kecil itu. Aluna sedang menyusun buku puisinya yang baru saja selesai dicetak. Judulnya, sederhana. Surat-surat yang tak pernah dikirim. Saat ia menutup naskah terakhir, sebuah ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Hatinya tahu, bahkan sebelum ia melihat siapa yang berdiri di sana. Ares, masih dengan mata yang sama, tapi ada kedewasaan yang tumbuh di dalamnya. Ia tampak lelah, tapi damai, seperti seseorang yang telah selesai bertarung dengan dirinya sendiri. Aku pulang, katanya. Aluna hanya menatapnya, tanpa kata. Di belakang Ares, langit menurunkan hujan persis seperti hari pertama mereka bertemu kembali. Masih ada teh. Hangat di dalam? Tanya Ares. Tersenyum kecil. Aluna mengangguk. Selalu. Mereka masuk ke dalam, duduk di meja kayu yang sama. Tidak saling menginterogasi kemana saja selama ini. Tidak menuntut penjelasan, karena hati yang mengerti tidak butuh banyak pertanyaan. Malam itu, di tengah hujan yang turun perlahan, mereka bicara tentang hal-hal kecil, tentang buku, tentang tempat-tempat yang pernah mereka datangi, dan tentang waktu yang akhirnya memberi mereka ruang untuk tumbuh, tanpa harus saling meninggalkan. Cinta, rupanya tidak harus megah, ia hanya perlu cukup. Dan pada akhirnya, yang tinggal bukanlah siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling tenang kembali pulang. Di luar, hujan masih turun. Dan di dalam rumah kayu itu, 2 cangkir teh menghangatkan sore yang tak lagi dingin. Tamat.